Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib, semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini kembali kita mengucap syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpah curahkan pada kita semua, sehingga kita diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk kembali hadir di masjid yang mulia ini, berkumpul di dalam sebuah majelis, yakni majelis ilmu, majelis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita harapkan dan kita niatkan kecuali berkumpulnya kita di tempat ini berharap mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah di dunia wal akhirah. Ilmu yang bisa menuntun kita untuk mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dan keselamatan baik dalam kehidupan kita di dunia, terlebih nanti dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Tidak lupa pula senantiasa kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah mengajarkan kepada kita, mendakwahkan kepada seluruh umat manusia tentang bagaimana kita menjalani hidup kita di dunia ini agar kita selamat, agar kita bahagia baik dalam kehidupan dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat. Bapak Ibu sekalian, pada hakikatnya kita sebagai manusia, sebagaimana yang kita saksikan dalam hidup ini, semua manusia itu beraktivitas, bergerak, melakukan apa saja. Semua yang dilakukan oleh manusia itu arahnya hanya dua. Arahnya hanya dua. Apapun aktivitas manusia menurut ajaran Islam tidak keluar dari dua hal. Pertama, aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas apapun yang kita kerjakan tidak keluar dari dua. Satu, aktivitas yang diridhoi oleh Allah. Artinya di dalam aktivitas itu tidak ada hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Baik itu yang halal, yang boleh, yang sunnah, yang wajib, yang mubah, itu aktivitas yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, aktivitas yang tidak diridhoi oleh Allah, aktivitas yang mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Mana itu? Di antaranya adalah melanggar aturan-aturan Allah, bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, tidak menjalankan perintah-perintah dan syariat. Itu aktivitas yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, aktivitas yang diridhoi oleh Allah pasti membawa kemuliaan bagi kita. Itu pasti. Entah itu hidup kita di dunia atau nanti dalam kehidupan akhirat. Begitu sebaliknya, aktivitas apapun yang kita lakukan kalau tidak diridhoi oleh Allah, maka pasti akan membawa kepada kehancuran, kenistaan, kesengsaraan dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim wajib bagi kita mempelajari, memahami mana-mana jalan atau aktivitas yang disukai, dicintai, diridhoi oleh Allah, dan mana-mana aktivitas yang dimurkai,
atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita pelajari dalam hidup. Ya. Sehingga ketika kita bangun di pagi hari, bangun di subuh hari, dan memulai aktivitas kita, yang pertama kali harus kita renungkan adalah apakah aktivitas ini sesuatu yang diridhoi Allah atau tidak. Itu yang pertama. Ya. Karena kita manusia, apalagi seorang muslim, kita pasti sudah tahu. Ya. Kita sudah belajar tentang hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dalam bentuk ibadah, amal salih, ketaatan-ketaatan. Kita berusaha untuk memulai hari kita dengan sesuatu yang dicintai. Begitu ya. Nah, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini sahih dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala. Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullun nasi yaghdu. Semua manusia itu, ya, di pagi hari, di subuh hari dia bangun, kemudian dia mulai beraktivitas. Semua manusia. Ya, ini manusia itu ketika dia mulai bangun pagi, ya, kalau orang muslim itu mungkin sebelum subuh sudah bangun untuk melakukan qiyamul lail misalnya, ya, kemudian sholat subuh. Semua manusia itu ketika pagi hari mulai beraktivitas, ya, fabai'un nafsahu, dan bertransaksi dengan Allah, dengan pencipta, menjual dirinya, ya, baik dia orang salih ataupun orang kafir, orang bermaksiat, semuanya itu keluar dari rumahnya atau mulai beraktivitas dimanapun, entah di rumahnya, entah di mana, di kantor dan sebagainya. Hakikatnya kita itu sedang bertransaksi dengan Allah. Hakikatnya kita sedang menjual diri kita. Kita sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'tikuha aw mubikuha. Di antara manusia yang sedang bertransaksi dengan Allah itu ada yang sedang membebaskan diri. Ya, membebaskan dirinya dari apa? Dari perkara-perkara yang dimurkai Allah. Dari kehinaan dunia dan akhirat. Dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kita bebaskan diri kita. Jadi aktivitas kita itu hakikatnya sedang bertransaksi dengan Allah. Ada yang sedang melepaskan dirinya atau membebaskan dirinya dari kehinaan dan, ya, adab Allah Subhanahu wa taala. Aumubikuha, atau di antara manusia ada yang sedang menghancurkan dan membinasakan diri. Ya. Nah, tentu kita semua bisa membayangkan siapa gerangan yang sedang bertransaksi dengan Allah dan dia bebaskan dirinya dari kehinaan. Tentu mereka orang-orang beriman, mengerjakan amal-amal saleh, mengerjakan ibadah dan ketaatan kepada Allah, menjauhi berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Itulah yang sedang membebaskan diri. Ya. Sebaliknya, orang-orang yang menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan dan kehancuran adalah mereka-mereka yang justru satu, tidak mengenal Allah, tidak tahu mana yang Tuhan itu yang benar, mana yang harus disembah. Pokok bangun yang keluar pertama kali dari pikirannya itu, ya, bersenang-senang, mencari kesenangan, ya, mencari apa yang dia inginkan, memperturutkan semua yang dia inginkan. Jadi tidak berpikir ini baik apa buruk, ini diridhoi Allah apa tidak. Pokoknya sudah terpola hidupnya, ya. Nah, di sini kita memahami bahwa
hakikat hidup kita ini sebenarnya tidak keluar dari dua hal itu. Ya, kita sedang membebaskan diri kita dari kehinaan, dari kemurkaan Allah, atau kita sedang menjatuhkan diri kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka sebagai seorang muslim tentu kita berusaha bagaimana kita meraih kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan di dunia dan akhirat. Kita semua paham bahwa tidak ada kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat kecuali diraih dengan perjuangan. Dan perjuangan butuh pengorbanan. Perjuangan butuh pengorbanan. Karena hidup ini semuanya adalah ujian. Sejak kita bangun, kemudian tidur dan bangun lagi, seterusnya semuanya kita sedang mengalami ujian. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita jalani hidup kita ini? Apakah dibawa keridhaan Allah atau justru dibawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Semua manusia bangun di pagi hari berkorban, berjuang untuk meraih apa yang dia anggap menyenangkan dan membahagiakan dirinya. Ya, bukan hanya kita orang beriman, orang kafir pun bangun, orang tidak beragama, orang ateis, orang musyrik, semuanya bangun. Ya, kemudian berbuat, beramal, bekerja, beraktivitas, dan itulah tadi ujungnya hanya dua itu saja. Ya, betapa banyak di antara manusia itu, ketika dia bangun pagi, maka yang pertama muncul di kepalanya adalah di mana hari ini saya bisa bersenang-senang, di mana hari ini saya bisa mendapatkan kesenangan dunia. Dan mereka tidak tahu, tidak paham tentang jalan yang harus mereka tempuh untuk meraih kemuliaan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia atau kesuksesan dalam kehidupan. Ya, adapun orang-orang beriman mereka berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban harta, bahkan berkorban nyawa. Ya, untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang beriman. Kenapa? Karena yakin dan memahami dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya bahwa kehidupan dunia ini bukan tujuan akhir. Kehidupan dunia ini sementara. Setelah ini ada kehidupan lagi, dan kehidupan setelah ini jauh lebih kekal, lebih abadi. Di sana ada hanya dua, kesenangan dan kebahagiaan dengan dimasukkan ke dalam surga, atau sebaliknya kesengsaraan, penderitaan yang tidak ada akhirnya ketika dimasukkan ke dalam neraka. Bagi orang-orang yang tentunya meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada yang menjual dirinya, artinya dia korbankan dirinya untuk mencari ridho Allah. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, memang sungguh sangat ajaib juga ya. Aneh bin ajaib. Kita lihat Rasulullah, para sahabat, mereka mengorbankan hidup mereka. Kita lihat Rasulullah ketika telah diangkat menjadi Rasul, bukannya hidup enak, hidup senang, hidup bergelimang harta, hidup penuh dengan kesenangan, tidak. Setelah beliau diangkat sebagai menjadi seorang Rasul, mulai saat itu beliau menjalani hidup penuh dengan ujian, tantangan, penderitaan. Begitu juga para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan semua sahabat. Banyak di antara mereka itu Masya Allah mengalami perjuangan dan
penderitaan hidup yang luar biasa. Padahal sebelumnya mungkin orang yang punya kehidupan yang menyenangkan. Contoh Abu Bakar. Abu Bakar itu sebelumnya orang yang kaya raya. Hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf juga begitu. Sahabat-sahabat yang lain mulai kayak Utsman bin Affan. Hartanya banyak. Tapi mereka korbankan di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Mereka yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan yang sebelumnya, yaitu kehidupan di dunia. Jadi ini harus kita pahami sebagai seorang muslim. Kemudian wallahu ra'ufun bil ibad, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba. Suratul Baqarah ayat 207. Maka di tata hidup itu kita tata hidup kita. Kita tidak hanya saya ini kan memang sudah seperti ini jalani apa yang ada. Tidak. Kita harus tata hidup kita. Menata hidup untuk meraih kemuliaan, kebahagiaan dalam kehidupan. Karena kita yakini bahwa suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, rela atau tidak rela, suatu saat kita akan didatangi yang namanya ajal atau kematian. Cepat atau lambat kita akan didatangi kematian. Dan ketika kematian itu datang, tidak bisa diganggu gugat. Keputusan Allah tidak bisa diganggu gugat. Ada rekan kami, rekan kerja kami 1 minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, masih datang ke sekolah ngajar. Datang ke sekolah setelah ceklok, pusing, ini pingsan, pingsan jam 10 kalau tidak salah, dibawa ke rumahnya karena suaminya minta ke rumah saja dulu. Bawa ke rumahnya, kontrol 1 jam kemudian, kurang lebih jam 11 meninggal. Masih datang ke sekolah, masih mau ngajar. Tidak bisa. Tidak bisa yang namanya ajal itu diundur. Pak, ya Allah, undurkan barang 1 hari saya mau perbanyak ibadah, amal saleh. Saya mau ketemu teman-teman saya dulu. Tidak bisa. Saya sudah punya agenda besok, saya harus ini. Tidak bisa. Itu ajal. Dan kita akan mengalami itu cepat atau lambat. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Kahfi ayat 110, Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Maka barang siapa yang benar-benar mengharap perjumpaannya dengan Tuhannya, orang beriman pasti akan bertemu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah. Setelah kita menikmati surganya Allah, maka salah satu di antara nikmat paling besar yang disediakan Allah, kita akan lihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana wajah Allah itu tidak akan bisa dilihat dalam kehidupan dunia. Jadi nikmatnya Muslim. Maka barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridho kepadanya, maka falyamal amalan salihah, hendaklah dia mengamalkan amal-amal saleh, berbuat kebaikan, ibadah, ketaatan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Jelas kan apa yang harus kita lakukan supaya bisa mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan dalam kehidupan akhirat. Beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal-amal saleh. Amal saleh itu apa? Ya semua yang dicintai oleh Allah. Apa saja selama Allah itu cinta, ridho,
ya, maka itu amal saleh. Besar atau kecil, nampak ataupun tersembunyi, pokok Allah ridho, Allah suka amal itu, maka itulah amal saleh. Ya. Jadi inilah yang seharusnya kita jalankan sebagai seorang muslim, melakukan ibadah, amal saleh dan ketaatan, berkorban dalam kehidupan dunia ini untuk meraih kemuliaan dan kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Nah, kalau kita kembali ke satu kitab yang kita sedang bahas, yaitu Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di satu bab, yaitu bab ke-60, tentang bagaimana seorang yang beriman itu berusaha untuk berkorban, ya, dengan menginfakkan atau membelanjakan, ya, sebagian di antara harta yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Insyaallah sebentar lagi kita akan mengadakan Idul Kurban. Ya, salah satu ibadah yang sangat besar kemuliaannya di sisi Allah adalah ibadah kurban. Ya, ibadah kurban itu sangat besar kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah berusaha, ya, mengorbankan sebagian di antara harta yang diberikan oleh Allah. Tidak semuanya. Allah tidak minta harta kita semuanya, tidak. Ya, sebagian saja di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya semua manusia itu juga berkorban harta. Bahkan orang tidak beragama juga mengorbankan hartanya. Artinya membelanjakan hartanya. Tapi di jalan yang tidak diridhoi Allah. Ya, senang-senang, berpoya-poya, hura-hura dan seterusnya. Ya, mereka juga mengeluarkan hartanya. Mereka menganggap bahwa harta yang mereka dapatkan dibelanjakan untuk menyenangkan dirinya itu sudah bisa mendatangkan kebahagiaan. Ternyata juga tidak. Betapa banyak orang yang Masya Allah, kita lihat hartanya begitu banyak, kekayaannya, asetnya luar biasa, tapi mereka mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat mengenaskan. Ya, lihatlah orang-orang yang, ya, Allah lebihkan dari sisi harta yang banyak. Betapa banyak yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat-sangat mengenaskan. Ya, berarti mengikuti hawa nafsu dengan mengeluarkan, membelanjakan harta itu tidak ada jaminan pasti bahagia. Tidak ada jaminan. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dan hadits-hadits Rasulnya yang mulia menjelaskan kepada kita bahwa harta yang kita korbankan di jalan yang diridhoi oleh Allah itulah yang akan membawa kita kepada kemuliaan dan kebahagiaan. Ya. Dalam surat Saba ayat 39. Surat Saba surat ke-34 ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Dan apa saja yang kamu infakkan, kamu belanjakan di jalan yang diridhoi oleh Allah, insya Allah Allah Ta'ala akan menggantikan. Ini janji Allah. Ya, ini janji Allah. Secara zahir kalau harta itu dibelanjakan berkurang dia. Panjenengan punya uang 1 juta, dibelanjakan 100.000 berkurang. Ya, diinfakkan 100.000 berkurang. Tapi Allah janji, Allah akan gantikan. Allah Subhanahu wa taala akan gantikan, bahkan di ayat yang lain Allah akan lipat gandakan. Ya. Maka ini kita semua yakin bahwa ketika Allah berjanji itu tidak pernah Allah mengingkari janjinya. Karena Allah itu bukan manusia. Allah itu memiliki, ya, kekuasaan, kekayaan, kemuliaan, keagungan yang tidak terbatas. Maka ketika Allah janji, maka Allah pasti menepatinya. Ya,
Bahkan kalau kita lihat dalam beberapa ayat Al-Quran itu, surat At-Taghabun kalau tidak salah itu, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa infak atau belanja di jalan yang diridhai Allah itu ibaratnya utang. Ya, ibaratnya utang. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu adha'afan katsira. Siapa yang memberikan pinjaman, siapa yang mengutangi Allah, ya, maka Allah pasti akan balas dengan balasan yang terbaik dan berlipat ganda. Ya. Kenapa dikatakan bahwa meminjamkan, membelanjakan harta di jalan Allah itu disebut utang? Karena yang namanya utang pasti dibayar, wajib. Maka ketika Allah diutangi, wajib bagi Allah untuk membayarnya, mengembalikannya, wajib. Karena yang namanya utang itu wajib dibayar, dikembalikan. Ya, dan kita tahu bahwa Allah itu pasti mampu untuk mengembalikan utang itu, dan Allah berjanji melipat gandakan. Contohnya teman panjenengan punya aset miliaran. Suatu saat dalam perjalanan lupa bawa dompet, lupa bawa kartu ATM, mau pinjam ke jenengan. Ya, Pak, boleh saya pinjam uangnya 1 miliar. Kalau misalnya punya uang 1 miliar atau 10 juta, Mas, boleh saya pinjam uangnya 1 juta. Kita tahu orang ini kaya raya, asetnya banyak, uangnya banyak, maka kita pasti tidak merasa sungkan dan merasa ragu untuk memberikan pinjaman. Kenapa? Kita tahu orang ini kaya raya. Apalagi Allah. Kalau kita beri pinjaman kepada Allah, pasti Allah bayar. Tidak mungkin Allah tidak bayar. Bahkan dikatakan di situ qardon, utang. Pasti Allah bayar. Nah, ketika kita berinfak, maka itu dianggap sebagai utang atau piutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu dalam ayat tadi Allah berjanji siapa saja di antara manusia yang menginfakkan hartanya, Allah pasti akan mengganti. Dalam ayat yang lain di surat Al-Baqarah 270. Surat Al-Baqarah 270. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apa saja yang kamu nafkahkan dari hartamu yang baik. Jadi harta yang baik itu maksudnya harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Itu namanya harta yang baik. Apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu belanjakan di jalan Allah dari harta yang baik, fali anfusikum. Itu untuk kebaikan dirimu sendiri. Allah tidak butuh. Ya, Allah tidak perlu dibelanjani, tidak perlu. Ya, Allah tidak butuh dengan harta kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya menghasut, memotivasi kita membelanjakan harta itu dan kembalinya kepada diri kita. Kebaikannya, maslahatnya, manfaatnya, pahalanya akan kembali kepada kita. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan tidaklah seseorang itu menafkahkannya melainkan karena mengharap wajah Allah atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa saja yang kamu belanjakan dari hartamu yang baik-baik, yuwaffa ilaikum wa antum la tudlam. Niscaya akan dibalas kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi. Ya, artinya kebaikan itu pasti Allah akan balas. Tidak akan berkurang, bahkan Allah akan lipat gandakan balasan di dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhir. Oke, nah ini salah satu di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita ketika membelanjakan harta di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti atau membalasnya. Kemudian dalam sebuah hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari
dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali." Siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada harta dirinya sendiri? Berarti kan Bapak Ibu, sahabat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan suatu hari Rasulullah bertanya, siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada harta dirinya sendiri? Nah, kemudian sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi." Tidak ada di antara kita ini kecuali mencintai harta dirinya sendiri. Bagaimana kita mau mencintai hartanya ahli waris? Ya, kita ini lebih cinta kepada harta yang kita miliki sendiri. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa inna ma lahu ma qaddama wa ma la warithihi ma akhar. Sesungguhnya hartamu itu adalah apa yang kau tabung untuk kehidupan dalam kehidupan akhirat. Itulah hartamu. Adapun yang kau tinggalkan ketika engkau meninggal dunia dan tersisa hartamu banyak atau sedikit, itu bukan hartamu, itu harta ahli warismu. Ya, itu harta ahli warismu, bukan punyamu itu bukan punyamu. Yang punyamu itu yang kamu sudah pakai dan yang kamu belanjakan di jalan yang diridhoi oleh Allah dan menjadi tabungan dalam kehidupan. Termasuk yang jenengan belanjakan ketika berkurban, beli hewan kurban, baik yang patungan maupun yang sendirian. Itulah yang akan kita, itulah harta kita yang jenengan keluarkan untuk membantu aktivitas di masjid ini dan sebagainya. Yang jenengan keluarkan untuk membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya, para janda kaya ataupun janda, ya, maka itulah harta. Ya. Bukan harta kita aja yang ditinggalkan, bukan. Ya, banyak ataupun sedikit, bukan itu yang akan kita nikmati nanti dalam kehidupan. Dan benar Pak, sebagaimana yang panjenengan lihat sendiri, ketika seseorang sudah meninggal, sudah apa yang dia tinggalkan itu masih bisa bermanfaat kalau ahli warisnya orang beriman, anak turunannya orang-orang beriman, tahu agama. Dia bisa manfaatkan sebagiannya untuk dibelanjakan atas nama kita orang tua, disedekahkan atas nama kita, diwakafkan atas nama, masih bagus. Tapi kalau anak-anak kita tidak paham agama, yang dia tahu pokoknya itu bagaimana mengambil sebanyak-banyaknya harta untuk kesenangan dirinya dan keluarganya, hancur Pak, habis, tidak dapat apa-apa. Panjenengan kerja berat siang malam, pagi sore, memeras keringat, banting tulang, pergi, tidak peduli panas hujan, berangkat cari, ya, kemudian qadarullah, harta itu kita tinggalkan. Maka yang menikmati ya bukan kita lagi, tapi ahli waris kita, ya, istri-istri kita, suami-suami, atau bahkan ya anak-anak yang tidak tahu diuntung, misalnya keluarga atau generasi setelah kita ini, keturunan kita tidak tahu diuntung, dipakai untuk berpoya-poya, ya, dibelanjakan di jalan yang dimurkai Allah. Masya Allah, tambah berat penderitaan, tambah berat penderitaan. Ya, saya mendapat sebuah cerita, ada keluarga dari mertua saya, ibu mertua, tinggal di Aceh, masih sakit. Abangnya ibu mertua ini masih sakit, belum meninggal,
La haula wala quwwata illa billah. Anak-anaknya sudah. Jadi yang perempuan-perempuan itu karena orang Padang, kata mereka adat di Padang laki-laki itu harus keluar dari rumah. Rumah peninggalan orang tua itu milik yang perempuan. Rumah peninggalan orang tua milik perempuan. Laki-laki keluar. Terpaksa dia keluar, Pak. Padahal kamarnya ada 6, anaknya 6. Kamarnya ada 6. Dulu ketika orang tuanya masih hidup, semuanya hidup di situ. Masih sakit, belum meninggal, disuruh keluar. Laki-laki keluar dia, ngontrak di la haula wala quwwata. Jadi bahaya. Makanya kita berusaha untuk memastikan bahwa apa yang kita kumpulkan dalam kehidupan dunia ini benar-benar membawa manfaat untuk diri kita, selama kita hidup atau nanti setelah kita meninggalkan dunia. Mari kita berusaha untuk berkorban, berinfak di jalan yang diridhoi Allah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita berupa harta, berupa ilmu dan apapun yang menjadi kelebihan yang Allah berikan. Saya kira ini sebenarnya hadisnya banyak di bab yang ke-60 itu, hanya saja waktu sangat terbatas dan mungkin ada yang perlu didiskusikan, ada yang perlu ditanyakan. Saya persilahkan kepada panjenengan semuanya. Silakan. Ya. Sedekah itu diperuntukkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Boleh. Sedekah, infak atau masuk kurban ini. Berkorban ini juga. Ya, berkorban. Kalau berkorban itu kalau Rasulullah SAW pernah bersabda, hada minni wa min ummati. Ini dariku dan dari umatku. Artinya Rasulullah SAW itu menyatakan begitu, tidak menyampaikan apakah yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ya. Namun kalau kita lihat dari sejarah yang kita saksikan itu bahwa kurban itu rata-rata di atas namakan yang masih hidup. Kurban. Kalau kurban misalnya saya kurban atas nama saya, itu untuk pahalanya untuk keluarga saya dan dagingnya juga untuk keluarga saya. Artinya sesuai dengan yang kita dengarkan dalam kaidah fikih itu bahwa daging itu ada yang dimakan sendiri, ada yang disedekahkan, ada yang dihibahkan, kayak gitu ya. Jadi maksudnya Rasulullah SAW itu satu kambing mencukupi untuk satu keluarga itu adalah pahalanya juga dagingnya. Ya, nah yang saya pahami sementara ini kalau kurban itu kan ibadah mahdhah, ibadah mahdhah. Artinya ibadah yang memang dikhususkan untuk ibadah pribadi. Kalau yang saya maksud tadi itu mungkin berinfak atau mewakafkan harta dari orang tua, entah berupa tanah, berupa ini, kemudian atas nama orang tua, itu boleh. Ya, tapi ini kurban saya belum mendapatkan penjelasan yang lebih detail tentang itu, apakah boleh mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal. Tapi yang kita saksikan dari Rasulullah SAW, ya ketika beliau berkorban itu mengatakan seperti itu, bahwa ini dariku dan ini untukku dan untuk umatku. Artinya mungkin di situ pahalanya beda. Saya alam kalau kurban kan itu ibadah mahdhah. Tapi kalau seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya infak berupa dana atau aset, kemudian mengatasnamakan orang tua,
dalam bentuk hibah ataupun wakaf, maka itu dibolehkan langsung. Nanti silakan kita cari lagi apakah disyariatkan untuk mengatasnamakan kurban atas nama orang tua. Silakan dicari. Oke, monggo, ada lagi yang perlu silakan. Apa ada ketentuan untuk infak itu, misalnya seseorang itu punya anak, Iya. kemudian punya harta pendidikan, Iya. apa ada ketentuan untuk pembagian yang harus diinfakkan berapa, yang harus ditinggalkan untuk pendidikan itu berapa? Iya. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh seorang sahabat, dan sahabat ini ingin menghibahkan semua hartanya, maka Rasulullah mengatakan jangan, ya, jangan, sampai pada akhirnya Rasulullah SAW membolehkan menginfakkan di antara harta itu 2/3 dan disisakan 1/3. Ya, disisakan 1/3. Kemudian Rasulullah bersabda begini, engkau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan cukup, artinya tidak meminta-minta karena kekurangan, karena kemiskinan, hanya dia meminta-minta. Itu lebih baik. Artinya engkau tinggalkan anakmu itu dalam keadaan cukup untuk biaya hidupnya, ya. Kemudian dia itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang. Jadi kalau kita memiliki harta, ya, kemudian itu bisa dimanfaatkan oleh anak keturunan kita, itu tidak masalah. Yang dimaksud tadi itu tidak boleh sama sekali itu adalah ketika kita tidak peduli dengan diri kita, kita tidak peduli dengan kebahagiaan kita di akhirat. Kita tidak berusaha untuk menginfakkan sebagian di antara harta yang kita miliki, tapi semuanya kita tinggalkan untuk ahli waris. Ya, maka ini yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan itu adalah tetap kita menginfakkan sebagian di antara harta kita untuk kemuliaan dan kebahagiaan kita. Kalaupun nanti ada yang ditinggalkan supaya anak-anak kita itu nanti tidak melarat, tidak meminta-minta, itu tidak. Namun yang terbaik adalah anak-anak kita itu dipahami. Nah, jangan menunggu warisan. Nah, sebaiknya kalian punya usaha sendiri. Itu jauh lebih baik. Rasulullah menyatakan bahwa seseorang itu berusaha bekerja dan memakan hasil pekerjaannya atau usahanya itu jauh lebih baik. Ya, bahkan kalaupun sampai harus ke hutan bawa tali mengikat kayu bakar kemudian dia jual, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Nah, dipahamkan juga kalaupun nanti ayah meninggal atau ibu meninggal kemudian ada harta yang ditinggalkan, dibagi sesuai dengan syariat. Karena yang sering terjadi masalah di negeri kita ini itu tidak ngerti tentang pembagian warisan menurut syariat. Ada yang mengerti tapi tidak mau. Karena memang syariat kita itu bagian seorang laki-laki 2 kali bagian seorang perempuan. Dan itu tidak bisa kita katakan ini syariat tidak adil, tidak bisa. Itu ketentuan Allah. Ya, sesuai dengan porsi manusia. Laki-laki perempuan punya porsi sendiri-sendiri. Makanya laki-laki yang diperintahkan bayar mahar. Gak ada ceritanya wanita yang bayar mahar. Yang bayar mahar itu laki-laki. Yang diperintahkan untuk membiayai keluarga itu laki-laki. Ya, makanya punya tanggung jawab 2 kali lebih banyak daripada wanita. Maka dalam pembagian warisan, ya, bagian laki-laki 2 kali daripada wanita. Dan hikmahnya banyak sekali. Bukan hanya itu, banyak sekali. Maka dipahamkan kepada anak-anak kita supaya mereka tidak perlu berkelahi, tidak perlu bertengkar berkaitan dengan harta peninggalan. Kalau tidak, khawatir. Dan ini banyak terjadi. Di
masyarakat. La haula wala quwwata. Ya, saya kira itu. Terus. Nggih. Itu walaupun ada wasiat dari orang yang meninggal. Ada apa? Mewasiatkan akan antara laki-laki sebagai kata, laki perempuan sama. Itu enggak. Kalau masih hidup sebagai hibah boleh. Hadiah, hibah. Nanti kalau saya sudah meninggal, apa yang saya tinggalkan ini mau laki sama laki-laki dengan perempuan. Oh, kalau itu wasiat tidak boleh bertentangan dengan syariat. Walaupun itu misalnya dengan wasiat, pokoknya nanti kalau saya mati ini bagi rata ya, tidak boleh. Kenapa? Wasiat itu tidak sesuai dengan syariat. Syariatnya begitu. Kalau mau jenengan ketika masih hidup boleh kita bagi. Saya hadiahkan rumah ini untuk anakku yang perempuan. Saya hadiahkan rumah ini untuk anakku yang laki-laki. Saya hadiahkan tanah ini untuk anakku yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Silakan. Tapi kalau sudah meninggal, kaidah itu sudah tidak berlaku. Harus kembali kepada aturan syariat. Bagian laki-laki 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Dan nanti juga ada bagian ibu atau istri yang meninggal dan seterusnya. Baik, saya kira itu mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, barokah di dunia dan akhirat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.